Hello again everyone, welcome back again di Altcoins Update. Dan Altcoins Update terpilih hari ini adalah Bitgert. Jadi teman-teman sekalian, timbul pertanyaan apakah Bitgert itu adalah koin atau token yang benar-benar bisa menjadi investment yang menarik sampai dengan next bull run, atau ini hanyalah coin scam. Ya, jadi teman-teman kita bakal coba sedikit bedah ya. Ini setidaknya berdasarkan opini saya akan menyampaikan apa adanya kepada teman-teman sekalian. Mudah-mudahan teman-teman di sini bisa lebih lebih respectful lah ya dengan opini yang saya berikan melalui video ini, dan mudah-mudahan informasinya bisa bermanfaat. Nah teman-teman sekalian, to be honest, saya nggak terlalu memperdalami seputar Bitgert, tapi saya tahu memang koin ini tuh udah lama banget digembar-gemborkan ya. Sering banget saya dapat istilahnya komen dari orang-orang luar ya kan, Bryce. Dan saya khawatir sebenarnya ketika saya bikin video ini, saya tuh memutuskan untuk buat video ini karena saya melihat komentar dari previous video saya, dimana banyak banget tiba-tiba ada orang-orang yang di sini komen seputar Breeze. Ya, jadi kok koin Breeze dibahas dong, dari segi supply-nya apa bisa dicetak lagi, terus kok setelah di burn supply total di coin market cap kenapa nggak berubah ya, sedang kemudian Army Breeze hadir, mohon dibantu, sekarang lagi on fire, apakah Breeze bisa untuk investasi masa depan ya. Ternyata banyak juga holder Breeze di sini, dan masih banyak lagi sebenarnya statement ini, dan akhirnya timbul pertanyaan menarik bagi saya, sebenarnya Bitgert tuh atau Breeze itu tuh koin apa sih? Dan setelah saya tadi cari tahu, sekilas aja saya cari tahu, saya buka dari coin market cap, saya pengen lihat ya istilahnya dari segi peringkat market cap tuh dia di nomor berapa. Oh, rupanya di sekitaran peringkat 334. Nah kemudian saya cek lagi, yang luar biasa menurut saya unik adalah total supply saat ini itu quadrillion ya, seharusnya di sini ya, 1 quadrillion dengan circulating supply-nya itu sekitar 395.000 saya bingung nih, 395 quadrillion ya, atau gimana ya teman-teman. Ini angkanya banyak sekali yang pasti. Dan yang pasti kalau kita lihat perbandingannya, ini sirkulasinya itu hanyalah sekitar 39% saja, belum semuanya tersirkulasi dengan baik. Artinya memang supply, demand, dan mungkin activity di market itu belum semenarik itu gitu ya. Karena setelah saya cek juga, kira-kira dia sudah ditransaksikan di exchange mana aja, ternyata yang paling hot itu kelihatannya di KuCoin ya. Ya ada beberapa exchange yang lumayan dikenal di sini seperti Get.io, kemudian HTX, Poloniex ya. Tapi in the end yang paling besarnya mungkin hanya di KuCoin dan Bitfinex, dan secara volume transaksi pun terbesarnya itu ada dari Get.io, which is ini tergolong untuk biasanya ya, exchange ini tergolong untuk koin-koin yang bisa dibilang tuh masih baru lahir, semi koin micin, dan ya bisa dibilang mungkin baby coin lah ya. Apakah di sini benar-benar bisa menjadi investment jangka panjang untuk masa depan gitu. Nah sebenarnya ada beberapa yang saya red flag ya. Salah satunya adalah soal developernya ya, developernya itu atau siapa yang pengembangnya itu, berdasarkan informasi yang tadi saya cari tahu, tampaknya tidak ada ya, tidak jelas siapa developernya, siapa yang mencoba untuk mendevelop si jaringan Bitgert atau Breeze ini gitu ya. Dan setelah saya cari tahu, ternyata ini ya lebih kurang mirip-mirip lah dengan yang lainnya. Istilahnya kompetisi antar blockchain ya kan. Kita di sini istilahnya bikin blockchain nih. Kita pengen tunjukin ke kalian bahwa ekosistem kita tuh menawarkan speed yang tidak terkalahkan, lowest gas fee, kemudian top level security dan scalability. Ya, ini rata-rata sih teman-teman ya. Jadi kalau kita udah ngomongin soal blockchain ekosistem, chain-chain yang lain yang ditawarkan ke publik, ya itu aja yang bisa ditawarkan sama mereka. Lantas apa yang menyebabkan atau apa yang menjadikan Bitgert ini sebuah koin atau sebuah project yang berbeda? Itu kan yang timbul pertanyaannya. Permasalahannya adalah di sini, ya setelah saya cari tahu lebih detail gitu ya, Bitgert sini ini baru banget nih artikel dikeluarin tanggal 27 Oktober ya. Pertanyaannya adalah apakah Bitgert itu scam atau good investment? Timbul pertanyaan yang sama bagi saya juga setelah lihat angka nolnya yang begitu banyak teman-teman ya kan. Kita tahu nih dari harga transaksi ya, bisa dibilang nolnya aja tuh ada 6 ya di situ ya. Dan ini setara dengan koin micin ya. Kalau saya ngelihat kondisi koin-koin angka value-nya segituan ya, itu ya gimana sih teman-teman ya. So
apa sih sebenarnya Breeze itu? Breeze itu adalah native cryptocurrency of the Bitget chain, ya. It was originally launched as a token on BSC, which is Binance Smart Chain. Lagi-lagi dia pakai blockchain yang lain, ya, ekosistem yang lain. Jadi memang ini sangat memenuhi kualifikasi sebagai token micin sebenarnya kalau saya bisa bilang, ya. Karena biasanya token-token itu dibangun di atas jaringan BSC dulu untuk awal-awal, baru kemudian seiring berjalannya waktu, seandainya mereka memang serius untuk mengembangkan koin ini atau mengembangkan project ini, yaitu nanti akan semakin terlihat gitu loh. Di sini pun dijelaskan ya bahwa ternyata Bitget itu launch pada sekitar tahun 2022 ya, di bulan Februari, using a novel of proof of authority validation mechanism, ya. The new network is commonly referred to as Bitget or Breeze Chain, ya. Breeze Chain ini saya nggak tahu cara mentionnya, ya, pronunciationnya saya nggak ngerti jujur, ya. The project promotes itself as a platform with zero gas fee and the ability to process up to 100,000 transactions per second. If the claim is true, it will make the blockchain one of the fastest blockchains, second only to Aptos, which has the capability of up to 160,000 TPS atau transaction per second. Menurut teman-teman gimana? Apakah ini bisa disandingkan dengan Aptos? Kalau segi market cap, dari segi popularitas, saya rasa belum ya, masih jauh kayaknya ya teman-teman ya. Dan memang sempat viral ya, koin ini sempat rame banget diperbincangkan, makanya saya bingung, kan sering banget tuh saya ngeliat di kolom komen di YouTube saya ya. Saya pikir ini adalah, ya biasa, ada orang-orang luar negeri yang mencoba untuk shilling token mereka sehingga saya bahas dan akhirnya orang menjadi melirik gitu. Tapi buat saya personally, ngelihat Breeze dengan angka nominalnya saat ini dan posisi fully diluted valuation-nya itu yang udah 155 juta dolar, tapi posisi harganya itu masih 0,0000000 sekian. Ini bahkan kalau di sini menurut saya ini statement yang tepat sekali. Ini artinya Breeze token itu untuk membuat ini istilahnya dari segi angka atau harga menjadi double itu membutuhkan nominal yang sama teman-teman ya, dan ini nggak gampang. Nah, setelah saya cari tahu lagi beberapa statement yang menurut saya menarik di sini, selain dia dibangun awalnya di atas jaringan Binance Smart Chain, baru kemudian dia berencana untuk punya blockchain sendiri, kan katanya seperti itu, ya kan? Nah, the Bitget project has been the subject of online controversy and speculation, which is ini spekulatif banget, particularly concerning the identities of its founder. Ya, the audit it has undergone, its decentralization and its charitable announcements. The project claims to offer near zero fee and speed up to blah 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 blah, which has raised red flag amongst analysts and investors. Ya, jadi memang banyak banget orang yang ngasih red flag, which is salah satunya mungkin saya ya. Kenapa saya nggak pernah mention koin ini, apalagi kita ngomongin, ayo guys ini koinnya kayaknya bagus nih. No, ya kita belum pernah ngelihat. Saya pribadi belum pernah ngelihat sampai dengan teman-teman akhirnya ngasih komen banyak banget, baru setelah itu saya penasaran dan saya coba cek ya. Di sini projectnya itu ngeklaim katanya dia bisa menyelesaikan problem trilemma daripada blockchain, dan ini artinya kalau misalkan memang betul dia bisa meningkatkan scalability, often affect decentralization or security. Likewise, increasing decentralization or security can reduce scalability. The project claims to be decentralized and secure. However, there is no readily available information or concrete proof of either. If Bitget chain had truly solved the blockchain trilemma, they would have been the first to do so and likely would have garnered much more attention due to their sophisticated technology. Jadi memang kalau misalkan berdasarkan statement yang di tengah ini, blockchain trilemma ini adalah sebuah problem yang mungkin seringkali dialami oleh permasalahan daripada blockchain-blockchain yang saat ini sedang berjalan, dan jika demikian memang betul mereka bisa menyelesaikan problem tersebut, ini akan menjadi sebuah kalau kita bilang ya problem solver yang kontroversi, which is saat ini tidak ada buktinya. Intinya itu teman-teman. Identitas daripada founder Bitget juga sama, itu sampai saat ini tidak diketahui siapa yang mengembangkan atau founder daripada si Bitget itu sendiri. Dan intinya dengan kondisi ini menimbulkan spekulasi bahwa tim di balik project ini hanyalah orang yang menggunakan fake identities.
ini udah red flag banget kalau buat saya personally, karena sewaktu-waktu project ini mau ditinggalkan semudah itu teman-teman ya. Memang kalau misalnya kita bilang tapi kok kan salah satu genuine-nya atau originality daripada blockchain teknologi seperti Bitcoin itu adalah anonymity-nya, ya kan? Ketidaktahuan orang-orang atas siapa itu sebenarnya Satoshi Nakamoto, kan? Nah, permasalahannya adalah saat ini, ya, kalau Bitgert ini, saya nggak tahu ya, dia bukan pionir, kemudian apakah dia bisa bersaing? Itu yang kita nggak tahu teman-teman. Dan banyak lagi red flag-nya di sini setelah saya baca-baca, seperti mungkin sosial medianya udah nggak terlalu aktif gitu ya. Di sini the project team has been relatively inactive on the project social media account for the past year, which is another cause of concern for some investors ya. However, a recent post on the X platform bla 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 bla. Nah, teman-teman gini. Ini the idea ya, yang saya harus tanamkan kepada teman-teman sekalian. Before kalian decide apakah koin ini sebenarnya bagus atau tidak, kalau kalian pengen invest di projectnya, kalian harus tahu dulu, yang namanya beli koin, itu bukan semudah kita mempertimbangkan bahwa koin ini bisa pump, koin ini bakal bagus, koin ini bakal gini, dan lain sebagainya. Ya, kita cuma sekedar memilih cap-cip-cup, nggak seperti itu. Beli koin, beli token, itu artinya teman-teman jadi investor dari project mereka. Pertanyaannya adalah, project mereka layak nggak teman-teman percayai? Itu dulu ya, yang timbul pertanyaannya itu dulu ya. Kalau misalkan teman-teman merasa project mereka kayaknya bisa dipercaya nih, kalau memang demikian, apa pegangannya? Oh, developernya ada aktif di sosial media, nunjukin bahwa dia serius dalam mengembangkan projectnya, bisa dibilang cukup tanggung jawab, kemudian update ke komunitas melalui social media platform itu juga aktif, kemudian teman-teman bisa tahu bahwa project ini tetap berjalan, ada event-event, mereka mengadakan pengembangan upgrade, dan sering banget tampil misalkan di acara-acara podcast ya yang berhubungan dengan blockchain, atau misalnya event-event seperti misalkan ya event yang kayak diadakan di Bali, atau mungkin pertemuan di Miami ya kan, dan Miami Blockchain Conference dan bla 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 bla, itu ada. Tapi pertanyaannya apakah ada? Itu ya mungkin jadi pertanyaan yang harus teman-teman jawab terlebih dahulu. Kemudian baru kita ngomongin lagi nih sekarang dari segi tokenomics-nya. Maksimal supply-nya kita nggak tahu, total supply-nya banyak sekali, circulating supply-nya hanya 39,5%, kemudian faktor ya katanya kan di burning tuh dengan proyeksi target 99% dan seterusnya. Apa iya itu bisa dilakukan ya? Dan kalau memang itu bisa dilakukan, kenapa nggak semua koin melakukan hal yang sama? Ya, which is itu sebenarnya adalah sesuatu yang menurut saya kelihatannya sebagai faktor jualan mereka ya, untuk memancing lebih banyak demand di market gitu. Dan faktor yang terakhir adalah, jika demikian Bitgert sekontroversi itu, sebesar itu, pertanyaan yang paling terakhir nih, apakah ada likuiditasnya? Ya, jadi segala jenis investment, segala jenis project, kalau teman-teman merasa bahwa memang project ini bagus dan lain sebagainya, but in the end tidak ada likuiditas, artinya tidak ada ketertarikan bigger investor terhadap project tersebut atau invest di dalam company tersebut, ini yang akan menyebabkan koin itu akan susah perform, dan pada akhirnya dia kalah dengan persaingan daripada koin-koin yang lain pada saat menuju next bull run. You know what? Kalau saya sebagai investor, maksud saya sebagai developer atau saya sebagai founder daripada Bitgert, dengan posisi koin yang saat ini dari segi harga, dari segi tokenomics, dari segi social media yang sudah terlanjur tidak konsisten, mungkin saya akan mempertimbangkan, kenapa nggak gue exit aja dari sini, kemudian kita bikin project baru. Ya, menuju next bull run. Kita bikin project baru yang bisa menarik lebih banyak peminat. Kira-kira seperti itu teman-teman. So that's gonna be the idea for Bitgert atau Breeze gitu ya. Personally itu yang menjadi pandangan atau tanggapan saya. Tapi kalau misalnya teman-teman seandainya tapi gue invest nih, gue yakin nih dengan koin ini, gue pengen beli nih, gue pengen cari istilahnya area-area di mana gue bisa melakukan transaksi dan bisa melakukan akumulasi. Oh ya, silakan saja teman-teman ya. Ini saya bukakan chartnya biar teman-teman tahu juga bahwa secara tren semenjak Bitgert itu rilis, itu kecenderungan adalah turun. Oke, jadi weekly sebenarnya clear banget kita dalam trend bearish. Memang sih kalau lihat dari time frame daily,
ini kelihatannya ada upaya lah ya untuk masuk ke dalam fase major correction. Which is teman-teman harus antisipasi. Di sini terdapat area supply dan saya akan marking lagi di level yang sama lebih kurangnya karena level tersebut merupakan support yang major ya sebelum akhirnya harga berhasil di breakdown nih ya kalau kita lihat. Jadi saat ini kondisi daripada penguatannya si Breeze, saya pikir ini bisa menjadi bagian dari koreksi dari pergerakan besarnya. Jadi anggapannya kita sudah mendapati konfirmasi berupa high point dan di sini adalah low point. Teman-teman bisa gunakan Fibo retracement dari top ke bottom lebih kurangnya seperti ini. Ya, maka didapatkan level beberapa yang kita bisa antisipasi sebagai potensi harga untuk Breeze ini bisa mengalami rejection kembali. Dan kalau mungkin teman-teman mau tambahkan ya golden ratio beserta dead cat bounce itu di kisaran Fibo 0,5%. Nah, teman-teman bisa antisipasi nih di level atau area ini seandainya harga naik sampai ke sana dan ternyata tidak mampu break dari situ malah mendapati adanya rejection kembali. Nah, Breeze ini bakal bisa turun lebih rendah lagi. Ibaratnya seperti itu. Ya, personally saya tidak melakukan analisis di sini dari segi fully diluted market cap dan macam-macam ya, FDC fully diluted market cap, FDM ya. Ya lebih kurang begitu teman-teman ya. Saya nggak bisa menjelaskan lebih banyak lagi soal Breeze ini karena yang saya tahu adalah likuiditas di koin ini kelihatannya sangat-sangat rendah sekali dan volume transaksinya pun cenderung sangat rendah. Jadi memang agak sulit ya kalau misalnya kita mau bilang bahwa ini koin bisa ditransaksiin nggak sih gitu. Ya mungkin kalau ngelihat reboundnya saat ini dan karena dia mungkin hanya bisa ditransaksikan melalui spot account ya, kita nggak ngelihat dia ada perpetualnya atau futuresnya, ya of course jadi nggak bisa nge-short gitu ya. Kalau saya personally dengan kondisi fundamental yang tadi saya sudah lihat dan bagaimana saya melihat koin ini penguatan ini adalah sebagai peluang saya justru untuk melakukan sell short kembali, itu malah sebenarnya saya akan manfaatkan untuk itu kalau seandainya futures marketnya ada gitu ya. Tapi kan permasalahannya belum ada dan ya, saya cuma bisa mengharapkan yang terbaik aja sih. Kalau memang teman-teman ada yang holder di koin Breeze ini dan kalian meyakini bahwa koin ini bisa benar-benar nge-pump suatu saat nanti, ya mungkin consider untuk exit plan-nya lah. Ya, karena saya cukup yakin kalau misalkan udah timbul pertanyaan seperti ini pertanyaan besar yang sebetulnya nggak cuman kita ya sebagai retail investor, tapi merupakan pertanyaan besar juga bagi bigger investor kalau mereka mau chip in uang mereka di sini. Dan ini tentu saja akan red flag sekali ya, menjadi sebuah kendala kalau Anda sebagai investor besar Anda pengen chip in di sana. Permasalahannya adalah tidak ada likuiditas. Dan kalau nggak ada likuiditas, mereka beli sedikit aja harganya bakal ngepam gila-gilaan. Jadi Anda mengharapkan ada seseorang dengan uang besar, tapi dia mau ngegoreng marketnya, masuk ke koin Breeze ini. Itu aja mungkin consideration untuk saat ini yang bisa ngepump harganya. Karena teman-teman lihat sendiri, posisi tadi fully diluted market cap-nya dia ya, dan juga yang udah masuk gitu ya dari segi valuasi itu udah cukup besar. Untuk Anda ngelihat dia 2-3 kali lipat itu bakal butuh duit lebih banyak lagi. Dan pertanyaannya adalah dengan tren Breeze yang cenderung turun sebelumnya, apakah mereka mampu bisa mengembalikan kepercayaan para pemegang tokennya dan kepercayaan para investor yang masih fresh untuk kembali berinvestasi di Breeze token tersebut. So, apakah ini koin legit atau malah koin scam? Teman-teman silakan jawab berdasarkan research masing-masing. Ya, saya sudah menyampaikan opini saya, apa yang menjadi warning bagi saya, dan tentu saja itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Ya, kembali lagi decision daripada finansial itu kembali ke tangan masing-masing. Saya cukup yakin teman-teman semua di sini kecerdasannya akan finansial sudah luar biasa baik. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa decide dengan lebih bijaksana. Alright, so God bless buat teman-teman semua. Thank you very much for watching. I hope I'll see you guys again in the next update. Cheers and bye-bye guys.